Nah, berikutnya kami persilakan, saya akan bacakan Instagram yang sudah masuk dan akan dijawab oleh Kiai Haji Asroruni Am. Assalamualaikum Ustadz Kiai. Aku suka kadang maju mundur sama pekerjaan saya nih. Entah itu kadang mau resign atau mau lanjut, sisi lain suka bosan nih Kiai. Tapi satu sisi juga takut kalau melepas pekerjaan ini, sekarang lagi susah punya dapat pekerjaan, udah gitu sering doa, tapi masih suka ragu. Kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan selain bersyukur, dan ada doa tertentu yang bisa saya lakukan supaya saya stay dan langgeng sama kerjaan ini Kiai? Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ini khasnya generasi Gen Z ini Gen Z. ya, labil itu. Cepat bosen ya. Cepat bosen, dapat satu, kemudian pengen dua, dapat A, pengen B, lihat yang sono pengen, ya memang begitu. Itu fitrah kemanusiaan juga sih sebenarnya ya. Fitrah kemanusiaan kita itu selalu ingin penasaran, kemudian ingin nambah, ingin sesuatu yang baru, itu udah fitrah. Nah, akan tetapi kita diajarkan di dalam ketentuan keagamaan kita untuk punya prinsip. Begitu kita sudah punya azam dan kita meyakini itu sebagai sebuah kebaikan, ya sudah kita tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah komitmen, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tetapi kalau kita lakukan dengan prinsip syariah atau bertentangan dengan prinsip syariah, nggak boleh kita berpegangan. Ya harus kita lepaskan. Kemudian kita mencari alternatif yang lebih bagus. Tetapi kalau barang bagus, kemudian kita pengen yang lebih bagus, yang lebih bagusnya belum tentu dapat, yang bagus kita lepas, itu kayak lebay malang. Nah, melepas sesuatu yang sudah di tangan untuk mencari sesuatu yang belum jelas dapat atau tidaknya. Nah, ini ada peribahasa, kalau peribahasa Jawa itu golek kutuk nyari ikan yang gede, kehilangan ikan yang kecil. Yang ikan kecil yang sudah di tangan itu lepas. Hanya karena pengen ngejar ikan yang gede. Nah, prinsip yang pertama ini bagi rekan-rekan terutama Gen Z ini ya. Yang pertama, kalau mencari sesuatu harus dipastikan itu sesuai dengan passion kita. Kemudian yang kedua itu halal dan tidak bertabrakan dengan prinsip syariah. Itu penting itu. Itu hal yang bersifat prinsip. Begitu kita sudah dapat, kita istiqomahkan. Nah, kunci yang menyebabkan kita sukses itu bukan hanya sekedar kita bisa memperoleh, tapi bagaimana kita memperoleh kemudian istiqomah di dalamnya. Soal rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Tetapi kewajiban kita adalah berikhtiar. Ikhtiar itu apa pada hakikatnya? Ikhtiar adalah kemampuan optimal kita mengusahakan sesuatu yang kita tuju menuju jalannya yang benar. Jangan sampai kemudian kita berangan-angan pengen ke Surabaya, tetapi kita berdiam diri di sini saja tanpa ada pekerjaan dan pergerakan. Itu ada peribahasa juga ini, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu berharap keselamatan tetapi kamu enggak jalan kepada keselamatan itu. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya bahtera itu tidak mungkin dia bisa menembus ombak kalau dia ada di daratan. Kan enggak mungkin. Nah, begitu kita sudah yakin, kalau masih ada ragu, ada amalan tentu. Yang pertama istikharah. Ma khaba man istakhar. Enggak akan tertipu orang yang istikharah. Butuh kekuatan lain. Kekuatan lain itu apa? Kekuatan spiritual. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita hebat, kemudian semua bisa kita kerjakan dengan kemampuan semata kita. Nonsen. Karena pada hakikatnya hasil itu adalah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kepada kita hanya ikhtiar itu tadi. Sama dengan ketika kita sakit, kita tidak dituntut untuk sehat, tetapi dituntut untuk berobat. Nah, yang menyehatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengayakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala.
yang memberikan pekerjaan layak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita wajib berikhtiar sesuai dengan langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang matematis, langkah-langkah yang hubungannya adalah kausalitas. Kalau pengen punya kerjaan ya bisa dengan melamar pekerjaan, bisa dengan menciptakan pekerjaan dengan berbagai inovasi yang kita miliki. Yang terakhir kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kurang yakin, itu tadi istikharah. Tapi kalau sudah jelas baik, nggak perlu istikharah. Karena apa? Karena istikharah itu ketika ada dua pilihan. Kalau sudah ada satu pilihan saja, kita nggak perlu istikharah. Yang ada adalah tawakal. Kita berdoa kepada Allah, kita minta pertolongan agar apa yang kita lakukan diberikan keberkahan. Al barokah ziyadatul khair. Wallahu a'lam. Ada doa tersendiri mungkin Kiai yang bisa mudah dihafal sehingga ini juga bisa diikuti oleh para jamaah dan juga pemirsa. Ya, yang pertama doa yang terkait dengan keberkahan rizki. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiba. Ini bisa kita rutinkan dan juga kita dawamkan di dalam setiap sholat 5 waktu kita. Bukan soal banyaknya, tetapi halal dan barokah. Halal dan barokah. Barokah itu nyambung dengan Ustazah Lina tadi itu. Bisa jadi kita pengen 2 juta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak dikaruniai 2 juta. Ya. Tetapi dikaruniai sehat badan. Dikaruniai selamat perjalanan. Ya. Daripada kemudian kita dikasih 5 juta, tabrakan di jalan. Ya, nauzubillah. Uangnya habis, bahkan defisit. Nambah lagi. Nah, kadang kita ngukur itu dengan logika kita. Sementara logika Allah Subhanahu wa taala mungkin berbeda dengan logika kita. Begitu sudah ditetapkan, percayalah bahwa ketetapan yang ada bagi kita itu enggak lepas dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik jika diterima dengan keikhlasan dan penuh kesabaran. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Asroruni Am, halal dan barokah. Itu yang menjadi caption kita di siang hari ini. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan mendengarkan konklusi ataupun kesimpulan dari masing-masing guru-guru kita, Ustazah Lina dan juga Kiai Haji Asroruni Am, berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, jangan menyerah, jalan kita masih panjang. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.